Jadi ini adalah kemenangan psikologis. Tadi Arteta lawan Pep, kemudian juga Arsenal secara entitas melawan City. Salam sehat, selamat hari Senin juga buat teman-teman semua. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat, happy-happy, tidak kekurangan apapun. Di edisi ke-400 pas kali ini. Jadi kita akan sama-sama mendiskusikan bahas pertandingan yang baru saja selesai, mungkin sekitar 15 jam yang lalu. Ini gua rekam jam 1.37 siang hari Senin tanggal 7 Agustus ya. Kita akan bahas pertandingan Community Shield final, ya pasti final Community Shield kemarin antara Arsenal dan juga City. Nah, ini menarik kalau kita lihat dari banyak angle. Ya seperti biasa lah, ada yang mengatakan wah ini pialanya ini nggak penting lah buat apa segala macem. Iya mungkin kalau buat City mungkin nggak terlalu penting, mungkin penting juga. Tapi buat Arsenal ini sangat penting. Kenapa? Karena ini pertama adalah untuk pertama kali Mikel Arteta berhasil membongkar blokade mental yang selalu sulit tiap ketemu sang guru Pep Guardiola. Jadi ini adalah head-to-head pertama dalam sebuah kompetisi yang dimenangkan oleh Arteta. Makanya setelah pertandingan, ya walaupun ini hanya, kalau kata temen gua, ini hanya piring cantik, tapi buat Arsenal, bukan hanya buat Arteta, mungkin buat Arsenal, buat fans ini sangat penting. Ya karena itu tadi untuk menunjukkan bahwa ternyata Arsenal secara psikologis bisa overcome atau mengatasi Manchester City kemarin ya, walaupun ada drama-drama, tapi ya it's okay. Dan juga kemudian yang kedua, membatalkan rencana six-tuples-nya Manchester City. Karena sejak mulai dari Istanbul, di sana kelihatan banget memang Pep Guardiola sangat berambisi untuk mencatatkan six-tuple pertama tim Inggris. Dan sebenarnya kalau kita bicara persaingan, harusnya tim-tim lain seperti MU, Chelsea ini bersyukur minimal MU lah, karena paling enggak sampai sekarang statusnya City dan MU ini sama-sama treble. Belum ada yang mencetak six-tuple tim dari Liga Inggris. Nah, oke, kita kembali ke Arsenal lagi. Jadi gue juga akan bahas performa dari kedua tim, performa dari tiap individu pemain. Tapi sebelumnya gue round up dulu. Jadi ini pertandingan yang memang hanya 2x45 menit dan langsung ke adu penalti. Ya, semula kita tahu ada gol dari Cole Palmer. Nah, ini juga salah satu pemain muda City yang didorong oleh Pep Guardiola ya, selain Rico Lewis. Kemudian dia mencetak gol yang sangat cantik di menit ke-77. Nah, di gol ini gue akan kasih sedikit komentar. Jadi menurut gue, secara permainan menurut gue ya, bukan karena Arsenal, tapi memang Arsenal let's say slightly better than City. Kenapa gue bilang gitu? Karena menghadapi the mighty City, Arsenal berhasil mencegah ya City mendapatkan shot on goal pertamanya menit ke, kalau nggak salah, 60. Ya, jadi satu babak pertama City nggak dapat shot on goal. Sementara Arsenal turun minum itu dapat 2 shot on goal. Nah, ini satu poin tersendiri. Nah, tapi kemudian itu tadi menurut gua agak aneh ya ketika si Justin Timber ini ditarik keluar sama Arteta. Ini yang gue sering bingung nih. Kok agak ada miripnya sama Guardiola ya? Kadang-kadang mungkin overthinking atau terlalu spekulatif. Dan mungkin kalau lu sepakat, Timber justru menurut gua sampai dia dikeluarkan adalah pemain yang paling bagus minimal di Arsenal. Dia bisa bikin lini depan City ya, walaupun tanpa De Bruyne kesulitan untuk mencari atau membuka peluang. Nah, diganti Tierney, jujur gue nggak ngerti maksudnya apa. Apakah hanya ingin memberikan kesempatan buat Tierney supaya dapat minute play di competitive game lawan City, atau apa? Gue nggak ngerti. Karena jujur yang harusnya diganti menurut gue ada Declan Rice. Ya, dan akhirnya memang dia diganti, tapi kalau nggak salah menit 80 ya, kalau nggak salah nih, gue pastiin. Declan Rice ya menit 80 lah. Nah, oke, anyway, ya itu tadi gue nonton bareng sama teman-teman gue dan kita lihat, Timber ini bagus juga ya. Padahal dia setahu gue bukan di posisi aslinya back kiri ya, tapi dia bagus. Bernardo Silva juga nggak gampang lewatin, nggak segampang ketika menghadapi Inter Milan di final misalnya. Tapi kemudian ada serangan balik. Nah, Tierney itu sebenarnya dia agak kagok kan, mungkin belum panas. Dia jadi bingung jagain siapa nih antara Kyle Walker yang ngedistract sama si Cole Palmer ini. Padahal sebenarnya posisi Kyle Walker ini udah offside.
Ya tapi itu tadi karena dia baru masuk mungkin hanya beberapa menit jadi belum tune in, belum panas. Akhirnya dia kebagi fokusnya, ada ruang tembak dari Cole Palmer dengan kaki kiri dan dia juga mungkin nggak terlalu ngeh Cole Palmer itu kaki kiri dan golnya memang keren banget. Dan si Tierney juga agak sedikit oyong kan, agak goyang gitu loh. Jadi ini yang agak satu titik gue aneh kok, mainnya udah bagus, udah compact, terus ada pergantian pemain malah diganti yang bagus Timber gitu. Nah, oke, ada 1-0. Nah, 1-0. Nah, ini dia nih kuncinya. Dimasukkanlah Trossard. Dan selalu gue nggak ngerti kenapa Arteta ini nggak memberikan kepercayaan yang lebih banyak kepada seorang Trossard. Musim lalu kan ini salah satu variabel yang membuat Arsenal nggak juara menurut gue. Trossard itu kurang lebih banyak diberikan menit play ketika Martinelli misalnya nggak jalan gitu. Jadi terlalu tipis. Nah, kemarin pun juga sama tuh, menit 75 dia baru masuk, gantiin Martinelli. Ini yang gue bilang, persaingan di sisi kiri Arsenal ini sangat seru. Bahkan ada Smith Rowe juga kan kalau mau dipaksain di situ. Havertz juga kadang-kadang kalau main di situ juga bisa, walaupun kemarin dia bermain sebagai target man lah. Nah, masuk dan ternyata memang ada gol di menit 101 ya. Ya walaupun golnya deflected, tapi Trossard menghidupkan permainan. Dari musim lalu ini menurut gue salah satu pembelian tengah musim yang paling bagusnya Arsenal ya. Daya juang dia, efektivitas dia ini sangat sangat bagus menurut gue. Dan kemudian ada gol yang kemudian memberikan reaksi setelah pertandingan, menciptakan reaksi Pep Guardiola. Dia kritik bahwa kok lama banget. Padahal itu kan udah aturan baru, dan juga memang ada Thomas Partey ya kalau nggak salah sama Walker yang cedera kepala sehingga agak lama dibebat. Nah anyway, satu sama di sini sebenarnya mental Arsenal naik, dan ketika penalti Ramsdale menahan satu tendangan penalti, siapa ya, gue lupa ya, coba kita lihat yang kayak semi ditangkap lah Rodri itu tendangannya juga nggak ngerti gue kenapa terlalu gampang, pelan, terus arahnya juga nggak terlalu pojok, dan akhirnya menang 4-2 ya, 4-2 ya, mudah-mudahan gue nggak salah. Nah 4-1. Nah, jadi secara performa gue akan bahas di sini deh terakhir sebelum gue tutup. Ramsdale seperti biasa, dia menurut gue tetap akan menjadi pilihan pertama Arsenal, tapi kemarin tetap ini kadang-kadang suka underestimate ya. Ada satu momen di mana dia terlalu santai, buang bolanya lama, terus kemudian hampir kerebut ya, clearance-nya nggak terlalu maksimal. Nah, ini satu catatan, tapi secara umum sebenarnya dia oke. Tinggal EQ-nya, emotional control-nya. Kemudian ya di belakang Arsenal kemarin juga bermain cukup baik secara kolektif, bahkan secara individu gue nggak ada catatan sama sekali. Tapi hanya tadi justru catatannya positif, Timber main sangat bagus banget. Jadi buat yang main FPL nih rekomen banget nih dia dibeli. Nah di tengah ini dia nih yang paling paling penting nih teman-teman yang mau gue bahas di sini nih. Jadi kelihatannya memang Arteta ingin mendorong atau mengubah peran Declan Rice agak sedikit lebih ke depan. Tapi kemarin gue nonton, sama sekali gue nggak ngelihat peran dia menurut gue ya, atau sangat minim, apalagi kalau kita komparasikan dengan ekspektasi ke dia dengan harga yang tinggi dibeli dari West Ham. Justru kemarin Partey main sangat safe. Nah mungkin ini juga ada sisi baiknya. Partey yang akhir musim lalu itu agak turun, mungkin dia merasa ada pesaing, dia jadi harus tampil perform. Jadi kelihatannya Declan Rice, gue nggak ngerti apakah mungkin masih kebawa dengan gaya bermain dia di tim nasional Inggris dan West Ham sebagai DM yang di belakang, digantungin di belakang, atau memang ya dia memang gak cocok aja gitu main di depan, lebih ke depan, didorong ke depan gitu. Jadi ini akan menjadi evaluasi Arteta menurut gua kemarin ya. Jadi mungkin dia kenapa ngasih kesempatan agak lebih walaupun gak kelihatan, ya dia pengen ngelihat peran lebih dari Rice walaupun dia nggak dapat kemarin menurut gua. Jadi nanti ini peluang atau kesempatan nanti ketika Arsenal melawan Nottingham Forest di partai pembuka, kita akan lihat Declan Rice akan tetap berduet dengan Partey agak lebih bertahan, atau bahkan ditaruh sendirian sebagai gelandang bertahan, atau tetap dia akan keras dengan pendirinya ingin mendorong peran si Rice lebih ke depan. Odegaard yang tetap mendominasi, perannya kelihatan banget, dia nyalurin bola ke depan. Kemudian Bukayo Saka seperti biasa, dan kemarin juga dia disiplin mau bertahan beberapa kali. Martinelli ya mungkin kemarin gue kasih nilai sedang aja. Kayak Havertz ini bagus walaupun dia gak mencetak gol, bahkan kena kartu kuning, tapi peran dia sangat bagus dalam mencairkan, memberikan alternatif di lini depan. Jadi pemantul bisa, buka ruang dan seterusnya. Tapi memang
Ya kalau kita nilai secara full juga susah. Pertama ini baru satu pertandingan kompetitif, kemudian lawannya juga City. Nanti kita akan lihat dalam beberapa pertandingan ke depan. Tapi seperti yang gua utarakan sebelumnya, ketika seorang Arteta beli pemain 75 juta pound, harusnya ada rencana yang lebih clear, yang lebih jelas. Nanti akan kita lihat dalam beberapa pertandingan ke depan. Nah untuk City, sebelum lagi gue tutup, terakhir sebelum gue tutup terus ya kemarin sama ya, untuk Haaland kelihatannya memang belum terlalu terlihat, tapi ya it's a matter of time ya, karena ya nggak mungkin lo pemain ada di top terus. Kita akan lihat nanti pertandingan lawan Burnley, pertandingan pembuka mereka Sabtu dini hari. Gua rasa ini it's a matter of time dia akan kembali mencetak gol. Jadi udah cukup lama kalau nggak salah Haaland nggak ngegolin ya. Kalau kita lihat yang competitive game, karena competitive game sebelum ini kan final Liga Champions, kemudian ada FA Cup, dia juga belum mencetak gol. Jadi ada 3 partai puncak dia nggak mencetak gol berturut-turut. Ini catatan tersendiri. Kemudian yang lain sih nggak terlalu ada apa-apa ya. Mungkin Kovacic aja yang kemarin masih 50-50 mainnya, masih belum terlalu ini. Grealish yang kemarin mainnya bagus, Grealish. Oke, buat Arsenal ya itu tadi, ini jadi satu milestone tersendiri, sangat penting. Jadi ini adalah kemenangan psikologis. Tadi Arteta lawan Pep, kemudian juga Arsenal secara entitas melawan City. Apa ya? Bukan hanya sekedar piring cantik, tapi juga bagaimana lo bisa memberikan boosting moral kepada mereka bahwa ternyata City itu bisa dikalahkan gitu. Oke, mungkin itu dulu ya catatan dari gua. Oh ya, kalau City setelah ini masih sibuk. Setelah melawan Burnley dia akan melawan Sevilla di Piala Super Eropa. Baru nanti kemudian cruising di Liga Inggris sampai nanti bulan apa ya, ada Piala Dunia antar klub, gue lupa gitu. Sementara Arsenal ya tetap seperti biasa akan ditunggu 5 laga beruntun Premier League mulai dari hari Sabtu ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan juga selamat untuk The Gunners.